Kita belum assalamualaikum, dia udah waalaikumsalam duluan. Luar biasa ya. Gak taunya ada paket. Bukan kita yang ditunggu. Kalau kamu semakin lama ku pandang semakin cantik. Pengen minta tolong. Kenapa? Help me, help me. Help me. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh kembali lagi di UKM Ustadz Kembar Menjawab. Ustadz, sebentar. Ya. Aku punya spesial buat Ustadz. Apa tuh? Tunggu ya teman-teman, tunggu ya. Ngapain sih Banyu? Lagi ada ini, lagi Wah, nggak nyangka. Sekarang Ustadz Kembar ada 3. Ya. Enggak, itu harusnya lu pakai. Baru jadi kembar 3. Jangan. Ntar jambulnya rusak, antenanya nggak dapat sinyal. Ustadz Awi, aku mau tanya. Ini apa coba? Aduh. Ayo coba. Ini helm dong. Salah dong. Apa dong? Ustadz Adi, ini apa coba? Helm proyek. Salah dong. Apa tuh? Kembaranmu. Balik lagi. Ini yang benar itu adalah apa tadi? Keong, Ustadz. Oh, ini jalannya pelan. Ya, Serawi silakan. Kok keong? Iya dong. Lu dulu dah. Ini keong. Iya. Mana? Oh iya, jalan. Jalan kan? Keong. Keong gitu ya? Hah, gitu. Oh, baru jalan. Iya. Hah, cium. Coba. Aduh. Ini Kalau kamu kembaran susah ya? enggak. Apa? Pengen minta tolong. Ngebang. Kenapa? Help me, help me. Help me. Aduh. Nyerah ya, Ustadz ya? Ya. Oke. Ya Allah, ada Help me. Itu kalau kata-kata help me itu Ustadz sering banget didengar ketika kita lagi merasa kekurangan rezeki, Ustadz. Oh, iya. Ya Banyu, kan? help me Banyu. Itu, ya. benar. Pas tanggal 5 kalau nggak salah. Bulan muda itu ya. Bulan muda ya. Bulan muda bagi yang gajian. Gajian. Tapi buat yang proyek butuh bulan tua itu. Tapi nih Ustaz, tema kita hari ini penting banget dan sangat disukai oleh semua orang berbagai kalangan. Tentang apa tuh? Rezeki, Ustaz. Nah, ini siapin Ustaz. Semoga teman-teman tercerahkan soal bab rezeki, Ustaz. Yes. Nah, bagaimana Islam memandang tentang rezeki ini, Ustaz. Dan kiat-kiatnya supaya kita menggapai rezeki yang baik, yang berkah. Karena memang ditemakannya, Ustaz, setiap orang ternyata rezekinya berbeda. Rezekinya masing-masing. Orang yang ketika si fulan, kok dia punya ini, kok saya belum? Wah, dia udah punya kerjaan di sini, kok saya enggak? Nah, itu bagaimana pandangan dalam Islam, Ustaz? Iya. Sebetulnya kita jangan terlalu membatasi pengertian rezeki itu hanya urusan harta melulu, enggak. Akan tetapi setiap apapun yang bisa menjadi kebutuhan hidup kita itu rezeki. Nafas itu rezeki, bisa jalan itu rezeki, bisa makan, bisa minum, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ketika kita menggunakan kata-kata rezeki itu pasti diidentikannya dengan harta. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di dalam surat Al-Qur'an, Allah menerangkan urusan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di situ Allah sebut juga soal rizki. Tidaklah semua binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan kesemuanya itu udah mendapatkan tanggungan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kan di situ bukan soal harta. Binatang melata kan nggak ada urusannya sama harta, nggak nyari duit dia, tapi dia butuh sesuatu untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Apa itu? Makan, minum, dan lain sebagainya. Maka itulah bentuk definisi rizki. Dan yang kalau kita lihat ketika binatang melata, yang dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, melata doang,
binatang binatang melata itu yang dia nggak punya apapun, tapi Allah bisa tanggung urusan makan minumnya. Untuk survive Ustaz. Untuk dia bisa terus hidup, Ya. dia bisa dapat makanan meskipun nggak ada tangan, dia bisa mendapatkan minuman meskipun nggak punya kaki untuk melangkah. Dan disitulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap hambanya. Setiap hambanya, meskipun yang satu punya tangan, yang satu nggak ada tangannya, yang satu punya sayap, yang satu nggak punya sayap, apalagi manusia dengan kadar keilmuan yang berbeda-beda, dengan kadar kebutuhan yang berbeda-beda, tentunya Allah akan memberikan proporsi rezekinya pun berbeda-beda. Akan tetapi tetap dengan maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah memberikan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan segala sesuatunya harus terwujud, maka nggak perlu kita namanya sholat, ibadah, doa. Makanya adanya doa, adanya ibadah, adanya segala sesuatu itu untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita bisa minta sama Allah setiap apa yang kita butuhkan untuk melangsungkan kehidupan kita, yaitu salah satunya adalah rezeki. Rizki Ustaz ya. Ya, dan itu juga udah ditegaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada di dalam surah An-Nahl. Allah tuh menerangkan bahwa memang rizki setiap makhluknya itu berbeda-beda, karena wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizki. Allah itu melebihkan rizki sebagian di antara kamu di atas sebagian yang lain. Allah memang melebihkan rizki beberapa orang, jadi terlihatnya berbeda. Ya. Kenapa? Tadi sesuai proporsinya. Allah melihat keadilan itu bukan anak TK dia dapat handphone, anak SMP dapat handphone. Itu nggak adil. Kenapa? Karena anak TK belum ngerti handphone. Oke. Tapi sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan rizkinya. Kalau kita bisa lihat ada tadi barusan contohnya hewan yang melata. Ada hewan yang dia hanya bisa menempel di tembok, tapi makanannya memiliki sayap. Itu kalau kita pikir dengan logika nggak masuk akal. Oke. Ini hewan nggak punya sayap, dia cuma bisa nempel di tembok. Dia nggak bisa loncat tinggi, dia nggak bisa terbang. Tapi makanannya punya sayap, bisa terbang. Cicak dan nyamuk. Cicak itu makanannya nyamuk, rizkinya cicak itu nyamuk. Nyamuk itu bisa terbang ke sana kemari, tapi dia ditakdirkan sama Allah jadi makanannya cicak, yang hanya dia nempel di pojokan, menunggu, lalu Allah datangkan rizkinya. Cicak itu menunggu datangnya nyamuk, begitu datang mendekat baru dia lahap. Itu luar biasanya konsep rizki itu. Oke. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia jangan risau, karena kita sudah Dijamin, Ustaz, ya? dijamin oleh Allah Dijamin, Subhanahu Wa ya. Taala. Kita sudah ditetapkan rezekinya dari sebelum kita lahir, rezeki kita sudah diatur. Kita ini laki atau perempuan, kita ini lahir di benua mana, kita lahir di negara mana, kita lahir orang tuanya siapa. Sekarang benua apa yang Nah. Mantap ini Ustaz. benua apa yang dia selalu ready? Benua yang selalu ready. Ya, Tahu Ustaz? ya. Benua sama kamu. Salah. Oh. Benua yang selalu ready, standby. Apa tuh? Nyerah Ustaz. Benua Hah? Hatta Halilintar. Benua Asyap. Benua Asyap. Bagaimana Luar sih? biasa. Tapi saya tertarik Ustaz soal hewan tadi Ustaz. Hewan apa yang sering mikir? Nah, lo. Nah, Hewan yang sering mikir, Iya, hewan ini yang karena- yang punya otak. Karena kalau nggak punya otak dia nggak mikir dia. Salah Ustaz. Apa tuh? Ustaz Awi, Hewan apa ya? nyerah. Hewan deh sama kamu. Iya. Iya. Jadi kita bicara hewan nih. Iya. Hewan nih. Siapa dulu? Ini- Ayah. Biar asik itu temanku Ustaz. gitu dong. Udah kenal kan Ustaz Awi? Hewan-hewan apa yang suka ada di dalam baskom? Wah. Hewan yang suka dalam baskom, ikan. Salah. Kalau Ikan. baskom, Salah. hekom. Salah. Apa tuh? Cicak. Kok cicak? Bingung kan? Iya. Bingung. Cicak di dandang. Oh, di dalam. Baskom kan dandang ya. Oke, coba banyak tolong nih sini. Oh iya. Oke, sini. Ini Ustaz Awi. Harus nih. ada ide. Oke teman-teman, kita lihat ide Ustaz Adi. Hewan apa yang paling sederhana? Wah, Nah, Waduh. aku tahu saya Ustaz. nggak mau ngulang yang tadi. Iya. Hewan yang sederhana. Ustaz selalu beda ya. Iya. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.
menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, dalam kehidupan ya, itu biasa. mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang never give penting up. setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Afshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Sambut pagimu dengan tayangan spesial yang berkesan. Kisah-kisah menarik yang mengundang gelak tawa dan penuh misteri siap memanjakan harimu. Saksikan film spesial Indonesia setiap hari jam 10 pagi hanya di Garuda TV. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, Tuan Muda. Namanya juga anak kampung. Banyak, tolong deh sini. Oh iya. Oke, sini. Ustadz Awi. Harus ada ide. Oke teman-teman, kita lihat ide Ustadz Adi. Oke. Silakan. Kalau kemarin kita sudah bicara kendaraan apa yang paling imut, naik kereta api, cute. Bagian tubuh apa yang paling imut? Si cute. Sekarang hewan apa yang paling sederhana? Wah, Nah, waduh. Aku tahu, Saya Ustaz. nggak mau ngulang yang tadi. Iya. Paling sederhana. Ustadz selalu beda ya. Iya. Hewan selalu sederhana. Iya. Tahu Ustadz? Iya. Hewan akhir bulan. Aku nyerah. Ada tahu nggak? Nyerah Ustadz. Kadal. Kadal? Iya. Kok bisa? Kadal. Ya, kita ala kadalnya aja. Iya. Ala kadalnya aja. Iya. Adanya aja, ala kadalnya aja. Pergi pintar. Iya. Aha. Apa tuh? Hewan apa yang kalau diinjek gak marah? Hewan apa yang Ayo diinjek nggak teman. marah? Apakah kamu nyerah diinjek- Ustadz Awi? Hewan diinjek nggak marah? Oke nyerah. Semut. Salah. Apa tuh? Keramik ya. Keramik apa? Keramik ya. Keramik. Keramik. Aduh. Teman tuh harus pegang lentera. Ya udah. Harus Jadi pegang lentera. rezeki itu adalah. Aduh. capek dia sama hewan. Iya. Oke, kita lihat gimana keampuhan lampu pintar ini ya. Iya, coba. Lampu pintar. Lentera Masya pintar. Allah. Lentera pintar. Waduh. Ini binatang apa yang Hewan. hewan apa yang matanya, kakinya, tangannya, semua ada di kepalanya. Hewan satu tujuan. Itu hewan satu tujuan itu ini apa slogan tongkrongan itu ya. Hewan apa yang matanya di kepala, bibirnya di kepala? Iya, kakinya di kepala, tangannya di kepala. Kalau semua kaki ada di sih kepala. emang nggak di kepala ya harusnya ya. Nah, Hewan apa ya? apa Nggak itu, tahu, ayo? nggak tahu. Hewan jadi-jadian. Hewan apa? Bukan. Hewan deh sama hewan. Hewan deh sama pertanyaan kamu. Iya, benar Ustaz. Ayo apa? Ayo kita dukung dia. Nyerah Ustaz Awi. Kutu.
kutu. Kakinya kutu ada di mana? Keren. Di kepala kita, semuanya di kepala. Oke Ustaz Adi, karena Ustaz Ali menang dapat piala. Lulus ya. Lulus. Oke guys, kita balik lagi ke bab rezeki nih Ustaz. Bab rezeki. Jadi ada Ustaz yang ternyata udah sedekah, udah sholat duha. Kata Ustaz tadi apa amalannya Al-Waqiah ya? Al-Waqiah. Ustaz Itu Al-Waqiah. kemarin. Oh iya kemarin, bener maaf Ustaz. Terus kalau Ar-Rahman. Nah, terakhir ternyata yang paling jitu Surat tanah. Surat tanah, iya betul. Dan semua amalan dia udah lakuin. Tapi ada satu temennya yang dia melihatnya kok amalannya biasa-biasa aja Ustaz. Ya kan? Tapi merasa dia rezekinya kok lebih dia ya. Nah, di bab ini bagaimana Islam memandangnya Ustaz? Ini supaya tidak ada iri hati Ustaz. Saya sudah sholat, sudah ngaji, sudah bersedekah, kok saya nggak lebih dari dia sih? Kok dia nggak gitu? Kok dia kayaknya santai-santai aja? Itu gimana Ustaz melihatnya? Ya, jadi terkait dengan bab ini ya, saya mau sampaikan ada beberapa hal. Hal yang pertama itu adalah hal yang kesatu, yang kedua adalah hal yang selanjutnya, terus yang ketiga itu ada dua hal. Ya ada beberapa hal ya. Hal-hal. Ustaz, kalau mau gitu saya opening dulu. Bapak pejabat Ustaz. Coba hal yang pertama dan yang paling utama sebelum hal-hal selanjutnya. Ini jadi urusan rezeki ya. Urusan rezeki itu ketika kita melihat seseorang itu kok berbeda dengan apa yang kita lakukan. Padahal kita sholat, kita doa, kita kencang ibadahnya. Terus giliran kita ngelihat yang di luar kita, sholatnya enggak rajin-rajin amat, sedekahnya enggak pernah kelihatan. Tapi kok rezekinya gede melulu. Nah ini yang mesti kita tangkap bahwasanya rezeki itu tidak melulu soal harta dan uang. Rezeki itu bisa jadi ketika engkau mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu rezeki buat dia. Masya Allah. Ketika dia mampu untuk merintih, merengek, minta, nangis di hadapan Allah tiap malam, dia bisa merasakan kelezatan ibadah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang nggak ada nilai bandingannya di antara itu semua. Di antara harta, dunia dan segala isinya itu kecil. Kalau kita udah disayang sama Allah, itu luar biasa. Contoh begini, kalau kita lagi makan nih, kita makan di pecel lele misalnya kan, datang nih orang ngamen kan, misalnya orang ngamen, ngamen berbulan-bulan, engkau nggak ada duit, gitu segala macam. Nah kita begitu ngelihat pengamen yang begini, langsung kita kasih ini, supaya apa? Gue gak mau denger selanjutnya, udah capek, gak nyaman. Biar lo cepet lari dah, biar lo cepet kabur dah. Recehan lagi kita kasihnya kan. Udah ini kita kasih gitu. Tapi begitu nyanyinya, waduh, nyanyinya keren, nyanyinya bagus. Gimana yang keren? Yang keren itu nyanyinya begini, ada kolak. Iya dong. Itu gue belum hafal. Jadi kalau nyanyinya bagus, tiba-tiba dia nyanyinya bagus, cara main gitarnya juga bagus, enak, ada skillnya, dia nyanyinya enak dan relate lagi sama keadaan hati kita. Dia nyanyi dengan syahdunya, kita nggak kasih duit, kita nggak langsung kasih, kita dengerin dulu. Iya betul. Dinikmatin dulu. Dia nyanyi, udah kita diamin gitu. Sambil kita liatin, sambil ngangguk-ngangguk, ikutin iramanya, sambil tepok-tepok tangan, kadang-kadang liriknya kita ikutin segala macem. Begitu selesai, kita kasih duit yang gedean. Yang merah kalau perlu kita kasih. Bro, keren suara lo. Mau lagi nggak? Satu lagu lagi. Tuh. Bahkan lebih ya Ustaz. Bahkan lebih. Begitupun keadaan kita kalau kita lagi meminta sama Allah. Kadang-kadang kalau kita ngeliat orang yang dikasih mulu rezeki sama Allah, mungkin itu keadaannya seperti yang pertama. Iya. Kita muak dengerin pengamen yang lagunya recehan, lagunya nggak bagus. Ya Allah nggak mau lama-lama ngedengerin doa seorang hamba yang isinya bertele-tele, yang isinya nggak ada faedahnya, yang dia jarang ibadahnya. Ya udah dikasih sama Allah, ya udah kasih. Tapi dikasih recehan, udah sana pergi, gitu kan? Tapi begitu kita nyanyinya dengan penuh hati, syahdu, penghayatan segala macam, kita doanya betul-betul minta sama Allah, kita ngerengeknya betul-betul pakai nangis, terus sama Allah didiemin, ditunggu. Kenapa? Karena Allah suka sama apa nyanyian kita, suka sama rengekan kita, suka sama cara kita meminta kepadanya.
tapi setelah itu Allah pasti akan memberikan yang indah. Tuh, jadi relevansinya di antara rezeki seperti itu. Ketika kita meminta, nggak melulu Allah langsung kasih. Ada waktu yang tepat. Keren. Ada momen ya Ustaz Adi ya? Ada momennya. Jadi tadi kayak pengamen tuh. Tuh pengamen harusnya biasanya kalau lagu yang paling bagus itu band yang biasa ikut gathering. Wah, ini dia. Waduh. Tahu Ustaz? Band yang biasa ikut gathering. Yang udah keluar kan? Siapa ya? Gathering Niji. Itu gini. Alah, ya boleh dikit-dikit lah. Boleh, tipis ya? lah, tipis. Iya. Band, ini ngomongin band, bukan artis, bukan orang. Band. Band. Yang suka ikut gathering. Yang suka ikut gathering. Nggak tahu ya? Nyerang, Andra and Outbound. Andra and the Outbound. Maksa ya? Andra and Outbound. Aduh. Ya, bolehlah. Ya boleh lah. Aduh. Tapi ada lagi artis nih. Tapi ini ngomongin artis luar negeri ya. Iya. Hobinya goes. Hobinya goes. Hobinya naik sepeda. Artis luar negeri Hobinya yang hobinya naik sepeda. Iya. Wow. Udah, Tahu. Siapa? Selena Gomez. Ya. Udah dibocorin tadi di awal. Iya. Makasih Ustaz. Iya. Kamu kasih poin aku. Iya, ada goesnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau ngomongin rezeki yang tadi tuh, perbedaannya kenapa sih orang yang biasa-biasa aja ibadahnya dikasihnya banyak? Iya Ustaz. Tapi orang yang udah rajin duhanya, rajin baca waqiahnya, rajin baca yasinnya, tapi kok dikit segitu-gitu aja gitu kan? Sebetulnya kita harus lihat ada apa di balik itu semua. Kalau tadi disebutkan bahwasanya Allah lebih sering mendengarkan orang yang banyak meminta dengan cara yang ikhlas, meminta dengan cara yang Allah sukai, maka sebetulnya kita nggak tahu ada apa hikmah di belakang itu. Kalau ada orang yang dia rajin beribadah tapi rizkinya segitu-gitu aja, balik lagi ke konsep rizki. Ingat, rizki bukan harta saja. Bisa jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah. Dia akan mendapatkan anak cucu yang soleh-soleha. Dia akan mendapatkan ketentraman rumah tangga. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang mereka lain semuanya nggak dapat. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, dalam kehidupan ya, itu biasa. mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang never give penting up. setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jedi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Pada minggu. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda.
yang sebelumnya menyampaikan adanya. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kalau tadi disebutkan bahwasanya Allah lebih sering mendengarkan orang yang banyak meminta dengan cara yang ikhlas, meminta dengan cara yang Allah sukai, maka sebetulnya kita nggak tahu ada apa hikmah di belakang itu. Kalau ada orang yang dia rajin beribadah, tapi rizkinya segitu-gitu aja, balik lagi ke konsep rizki. Ingat, rizki bukan harta saja. Bisa jadi dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah. Dia akan mendapatkan anak cucu yang soleh-soleha. Dia akan mendapatkan ketentraman rumah tangga. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang mereka lain semuanya nggak dapat. Oke. Bisa saja orang yang dia nggak sholat, dia nggak ibadahnya jarang, tapi rizkinya berlimpah. Mohon maaf, ada banyak contoh seperti itu mungkin ya. Kelihatannya nggak sholat, nggak ngamalin sesuatu, tapi kok rezekinya lebih dari orang yang sholat gitu kan. Nah, bisa jadi, balik lagi ke konsep rezeki. Rezeki bukan cuma harta. Bisa jadi anaknya sakit-sakitan. Bisa jadi rumah tangganya ada yang berantakan. Bisa jadi hatinya selalu dalam keadaan gundah gulana. Pokoknya bisa jadi kebahagiaan itu yang tidak nampak di depan mata adalah sebuah kekurangan bagi dirinya. Itu yang dia nggak dapatkan. Rizki yang hakiki. Rizki yang hakiki adalah kebahagiaan hidup di dunia agar dia bisa langgeng bahagia hidup di akhirat. Masya Allah. Bahkan ketika dia itu dikasih kesempatan untuk sholat duha, baca waqiah, baca yasin, itu pun rizki Ustaz ya? Itu udah rizki. Istiqomah menjalankan apa yang telah diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu rizki yang mahal sekali. Orang yang bisa duduk di pengajian, dia harus sadari itu rizki buat dia. Allah kasih kesempatan, Allah kasih nafasnya untuk masih bisa terus bernafas. Allah kasih langkahnya sampai ke tempat mulia. Allah kasih wajahnya bisa memandang orang mulia. Allah kasih duduknya di tempat orang-orang yang baik. Itu rizki yang gak bisa ditukar dengan apapun. Wah, luar biasa. Bahkan kalau teman-teman mau ada kesempatan buat telepon dan ngobrol sama Ustadz, itu rizki. Nah, kita buka Ustadz. Coba nanti panggil deh. Telepon. Rizki. Enggak, bukan. Luar biasa Ustadz. Coba dari Rizki bukan. Wah, ini dia. Wah, telepon jadul ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, Tiara. Iya, dari mana Tiara? Oh, dari Pemalang. Iya, Pemalang apa Pamulang? Oh, Pemalang, ini Pemalang. Ya, Tiara, gimana? Oh gitu. Oh, mau curhat langsung. Ustadz Adi aja. Oh, ke Ustadz Adi. Katanya mau langsung ngobrol sama Ustadz Adi. Oh, Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ustadz, maaf Ustadz, yang diangkat ininya aja. Oh, ini taruh aja. Iya, takut ketahuan kabelnya nggak nyambung ya. Halo. Wah, ternyata dia Abri. Abri, kenapa? Abri, lagi Tiara. Oh iya. Tiara. Iya. Tiara. Coba situ. Iya. Ke Ali ya? Iya, Ustadz Ali. Sekarang Ustadz Ali. Aduh. Ya, elah. Coba. Iya. Wih. Apa juga lagunya? Apa tuh? Tiara, kok lagu? Tiara akan datang. Itu lagu Tiara. Oh, beda ini mah lagunya. Apa tuh? Tiara. Terucap. Ketahuan Ustaz ya. Usianya banget ya. Lagu banget. Lagunya lagu-lagu zaman MTV gitu ya. Yang udah punah gitu kan. Masya Allah. Ustaz, apa? Tiara nanya apa? Ini tadi Tiara mewakili netizen juga mungkin di rumah ya. Dia pengen nanya tentang ini Ustaz. Kan katanya rezeki itu udah diatur Ustaz sebelum kita lahir ke dunia. Nah, kalau udah diatur kan harusnya kita tenang. Harusnya kita santai Ustaz. Lah ini kenapa kita harus akhirnya bekerja untuk mencari rezeki? Bahkan udah sampai stres Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Iya. Jadi memang Allah itu memberikan segala sesuatunya likulli syai'in maziyah. Di atas segala sesuatu itu pasti ada hikmah, ibrah, kisah di baliknya. Kalau kita kepengen mendapatkan akibat, harus cari sebabnya. Makanya ada hukum sebab akibat. Kalau kita kepengen punya reaksi, harus ada aksinya.
aksi dan reaksi. Begitupun ketika kita mau mendapatkan rezeki, harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya. Maka usaha inilah yang menjadikan kepada setiap hamba ini tujuan hidupnya. Jadi Allah juga memberikan salah satu syariat untuk bisa mendapatkan rezeki adalah dengan cara bekerja, dengan cara berusaha, apapun itu, dan jangan lupa diiringkan dengan doa. Maka ini adalah salah satu cara untuk bagaimana manusia itu bisa mendulang rezeki. Betul, Allah sudah tetapkan kepada dia rezekinya, tapi rezeki itu sama kayak jodoh. Jodoh kan nggak kemana-mana, rezeki juga nggak kemana-mana. Rizki tahu alamat kita. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya tanya si Rizki. Saudaranya Ridho, Rizki Ridho. Rizki kurir tuh, dia tahu alamat kurir tuh. Rizki itu nggak. Tapi kalau nggak kemana-mana juga kita nggak bakal dapat rizki. Dan memang sebetulnya tergantung bagaimana yakinnya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah yang menarik. Imam Syafi'i dengan gurunya yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i itu dia berguru dengan Imam Malik dan kadang-kadang berdua ini sedang diskusi soal tadi itu ayat yang disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'anallahi rizquha. Tidaklah setiap binatang melata itu di dunia ini melainkan sudah ada rezekinya. Dan bahkan sekalipun dia nggak punya sayap, nggak punya tangan, nggak punya kaki, udah dikasih rezeki sama Allah. Ya kan? Ini ayat yang dipegang sama Imam Malik. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, rezeki itu udah diatur sama Allah. Sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan tidak, segala macam itu harus ada sebabnya. Dan rezeki itu juga bisa diambil ketika dia melihat bagaikan seekor burung. Burung ini kalau dia mau mendapatkan makanan, dia harus keluar dulu dari sarangnya. Bergerak intinya. Dia harus bergerak dulu kan, ya. baru dia bisa mendapatkannya. Nah, diskusi ini begitu hangat sampai keesokan harinya ketika Imam Syafi'i mau balik lagi ke rumah Imam Malik, dia lihat ada orang lagi manen anggur. Dia bantuin, dia petik-petikin anggurnya. Setelah dibantuin sudah dikasih ke yang punya anggur, yang punya kebun. Yang punya kebun ngasih hadiah, ini anggur buat kamu wahai Imam. Diterima. Wah, inilah kenapa kita harus berusaha supaya kita bisa dapat rezeki. Nah, dia datang ke gurunya, dia mau buktikan, wahai guruku Imam Malik, ini buktinya. Aku bisa mendapatkan rezeki kalau aku berusaha. Nggak bakal kita dapat rezeki kalau kita nggak punya ikhtiarnya. Ini salah satu buktinya. Coba disilahkan dicicipin rezeki yang aku dapatkan hari ini. Sambil nyicipin, Imam Malik ketawa-tawa. Betul ya apa yang kamu ucapkan? Nih, saya dari pagi nggak kemana-mana loh. Saya dari pagi di rumah aja loh. Dari pagi saya nggak kerja loh. Dari pagi saya cuma ibadah aja, baca Quran. Tahu-tahu Allah datangkan engkau ke rumahku, membawa anggur ini dan memberikannya untukku. Lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepadaku tanpa aku harus berusaha. Nah, itu keren kan? Makanya dua-duanya itu betul-betul punya keyakinan yang tinggi atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syariat. Yang satu boleh berpegang bahwa rezeki itu harus dicari dengan usaha. Yang satu itu berpegang bahwa rezeki itu semua sudah ditanggung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-duanya harus kita combine. Oke, combine ya Ustadz ya. Jadi ada benarnya dua-duanya ya. Dua-duanya ada dengan benarnya. Usaha atau tidak ya Ustadz. Gitu ya, Ustadz ya. Kalau kita mau pakai nalar logika begini. Tadi kita masih ngomongin cicak ya. Ya. Cicak ya. Yang tadi Ustadz. Cicak itu makanannya nyamuk. Tapi begini, cicak itu walaupun sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya adalah memakan nyamuk, hewan yang bisa terbang, hewan yang bersayap. Tetapi setiap cicak itu punya tempat yang favorit untuk bisa mendapatkan nyamuk. Kalau kita lihat ada cicak yang jalan di lantai, dia bisa dapat nyamuk dengan mudah nggak kalau di lantai? Enggak Ustaz. Ada cicak yang di pertengahan dinding. Di pertengahan dinding, dia bisa dapat nggak tuh nyamuk? Enggak juga. Jarang. Karena ada kadang nyamuk yang lagi capek ke bawah gitu kan. Aduh capek nih. Istirahat dulu gitu kali ya. Dia nggak fly to the top, nggak. Capek-capek istirahat. Nurun ya? Iya. Bergerak tapi nurun. Ada ketemu cicak yang di tengah dinding tuh. Dapat. Tapi jarang ada nyamuk yang capek gitu kan. Nah, beda dengan cicak yang dia ada di atas, yang dia di pinggir lampu, yang ternyata di situ banyak tempat nyamuk-nyamuk berkumpul. Artinya begini, manusia itu bisa
lihat level dia. Kalau dia sengaja menempatkan dirinya di bawah, ya udah rezekinya segitu-gitu aja. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Kursi itu mahal. Mau ngakak sepuasnya sambil tetap update isu terkini. Maling itu dia korupsi karena dia punya otak, itu bedanya tuh. Berpikir kritis, berpikir analitis, dan etika. Saya mau naik, udah penuh, akhirnya saya jalan. Hanya bisa diadili di lembaga hukum. Bongkar habis-habisan isu politik yang lagi hangat. Itu duit apa ijazah? Ini komedi Nusantara. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Inilah Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Sambut pagimu dengan tayangan spesial yang berkesan. Kisah-kisah menarik yang mengundang gelak tawa dan penuh misteri siap memanjakan harimu. Saksikan film spesial Indonesia setiap hari jam 10 pagi hanya di Garuda TV. Jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati tuan muda. Namanya juga anak kampung. Beda dengan cicak yang dia ada di atas, yang dia di pinggir lampu, yang ternyata di situ banyak tempat nyamuk-nyamuk berkumpul. Artinya begini, manusia itu bisa lihat level dia. Kalau dia sengaja menempatkan dirinya di bawah, ya udah rezekinya segitu-gitu aja. Tapi kalau rezekinya udah ditulis, rezekinya sudah ada, tapi segitu-segitu aja. Tapi kalau dia mampu menaikkan level, dia berusaha, ikhtiarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih rezeki yang barokah. Rezeki yang berlimpah min haitsu la yahtasib, tanpa ia duga-duga, mudah mendapatkannya, berlimpah ruah ia bisa terima. Tuh. Dapat Ustaz pemahamannya. Jadi andai tidak bergerak banyak, Allah cukupkan. Allah cukupkan. Tapi kita ikhtiar di tempat yang memang seharusnya di situ naik banyak. levelnya. Kayak begini, nih logika lagi nih. Kita punya pasangan, kita punya istri. Andaikan di rumah kita udah jadi istri kita, dia jodoh kita, sudah jadi istri kita, kita punya anak bersama dia, kita membina rumah tangga bersama dia. Tapi ada perbedaan ketika kita datang ke rumah, kita diam aja. Bagaimana yang terjadi? Itu rumah tangga hambar. Ustaz. Iya, nggak ada saling nggak ada saling keromantisan di tengah-tengahnya. Tapi kalau begitu kita pulang, kita rayu istri kita. Gimana Ustaz? Masya Allah. Ini Ustaz Hadi tuh suka ngasih rayuannya tuh ya. Ya. Mah, kamu tuh kayak angin deh. Tahu nggak bedanya kamu dengan angin? Apaan sih, Pak? Angin. Angin apa nih? Masuk angin? Bukan masuk angin. Angin itu adalah angin yang berhembus, dia bisa membuat dingin. Tapi kalau kamu bisa membuat angen. Kangen maksudnya. Kangen ya. Oh ya. Tahu nggak? Kita rayu lagi. Yang kamu tahu nggak bedanya kamu dengan lukisan? Iya. Kalau lukisan itu semakin lama semakin antik.
Kalau kamu semakin lama aku pandang semakin cantik. Itu ikhtiar bukan? Iya. Usaha bukan? Usaha. Nah, itu dia sudah jodoh kita. Dia sudah istri kita. Bayangin. Kita punya anak dari dia. Tapi kalau kita pakai ikhtiar, rumah tangga kita gimana? Tambah ajib. Tambah haji. Masya Allah. Kita belum pulang, dia sudah nunggu depan pagar. Masya Allah. Iya, Kita belum pulang, dia sudah nunggu depan pagar. Kita belum assalamualaikum, dia udah waalaikumsalam duluan. Luar biasa ya. Nggak taunya ada paket. Bukan kita yang ditunggu. Mama, tahu nggak mama bedanya sama telepon? Apa tuh? Kalau telepon bunyinya dering. Kalau mama bunyinya garing. Ada telepon, ada telepon. Kita angkat ya, Ustaz. Bunyinya Oke. deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, siapa namanya? Oh, Diki. Diki. Diki dari mana, Diki? Purwokerto. Waduh. Oh, ya Diki gimana? Oh, mau kirim salam katanya Diki. salam, ya, Buat ya, siapa aja, Ki? Oh, buat Ustadz Adi, Ustadz Awi. Waalaikumsalam. Ya. Buat siapa? Wah, Mat Peci kemana? Nanyain. Kangen ya. Ntar dikabarin deh. Ya, siapa lagi? Oh ya, buat teman-temannya katanya Ustadz yang ada di seluruh Indonesia yang lagi nonton UKM Ustadz Kembar Menjawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Oh, mau Ustadz Awi. Oh ya, mau Ustadz Awi katanya. Halo. Aduh, Diki. Wah, kirim salam. Ke siapa? Udah tadi disebutin ke Banyu ya? Iya. Diki nama kepanjangannya. Oh, ada jawabnya. Apa tuh? Diki Sopo. Diki Sopo. Udah, gak usah tadi. Oke dah kalau gitu. Gue? Iya. Masa coba. Itu tadi. Halo. Ini Tommy namanya. Kok Tommy? Dikirain Diki. Tapi ini buat teman-teman yang mau telepon lagi boleh ya. Siapa tahu mau curhat, mau cerita. Mungkin tema kita memang bab rezeki, Ustaz. Tapi kalau temanya tiba-tiba curhatnya dengan topik lain boleh aja, Ustaz ya. Boleh aja. Boleh aja. Tapi ada relate juga tuh tadi cerita soal suami istri yang datang tuh kan. Nah, gimana Ustaz? Yang kerja kan suaminya. Yang usahakan suaminya, Iya. istrinya di rumah aja ngurusin anaknya segala macem, ya kan? Iya, betul. Tapi rezekinya coba lihat, Dicukupin ya. dicukupin untuk satu keluarga itu, ya kan? Dan memang betul ketika suaminya pulang, ya dia mesti hidupkan suasana rumah tangga itu juga supaya mendapatkan bukan hanya rezeki harta, tapi rezeki keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah juga rezeki dari Allah. Makanya kalau pulang tuh kita kasih rayuan-rayuan ala-ala anak zaman now. Rayuan yang pulau kelapa. Kekinian lah. Oh, yang kekinian. Kekinian. Ya, ya. Misalnya begini. Istriku, sarangnya. Oh, artinya sarangnya kan aku sayang kamu. Sayang kamu. Oh, dibalas langsung sama istrinya. Apa Ustaz balasannya? Suamiku. Duit. Sarang duit. Ini kalau dulu udah beda makna nih. Kalau tadi sarang beo. Kalau sekarang duit nih. Jadi cara itu pun dengan cara begini istri juga mendapatkan rezeki tanpa harus ngapa-ngapain kan? Ya. Itulah. Allah memberikan rezekinya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhan orang itu dan tentunya memang betul harus dengan cari sebabnya. Syariatnya ya kita usaha, Kerja, ikhtiar, bisnis, doa dan lain sebagainya. Berarti kalau disempitkan rezeki itu hanya uang Ustadz ya. Istri yang di rumah dapat dititipin lewat suami. Tapi kalau mau tambah lagi ya istri ayo berbisnis di rumah dengan konsep sekarang online atau apapun Ustadz ya. Nggak ada yang menghalangi sekarang kan macam-macam. Tapi ngomongin rezeki ada juga Pak Ustadz rezeki yang sangat enak banget buat dinikmatin. Wah, apa tuh? Luwak white coffee Ustadz. Oh, Masya Allah. Seger Ustadz. Pas sahur luar biasa Ustadz, ya kan? Bikin ngantuk hilang. Alhamdulillah. Keren. Kalau ngopi sahur-sahur ya. Enak Ustadz ya. Seger banget ya. Udah baca belum? Ikat tali buat disambung. Cakep. Waduh, jalan-jalan sama Bang Opi. Cakep. Waduh. Kalau pengen minum kopi yang kagak kembung, Iya Ustadz. hanya luwak white coffee. Asik, luar biasa. Keren banget Ustadz. Silakan dibaca ya. Gak nemu guys.
itu karena gue tuh deket sama ini, Iya, ya kan, betul. jadi idenya selalu dapet. Oh begitu. Kok Ustaz Awi tumben cepet? Alhamdulillah. Alhamdulillah cepet. Ya, Masya Allah. Coba sini helmnya. Helmnya helmnya. sini. Oke, coba. Kalau udah Ustaz Adi terang benderang ini. Ke pasar membeli anggur. Cakep. Nah, sambil ngelihat jalan-jalan lihat sapi. Oh, cakep. Kalau nggak mau lemes saat sahur, Iya, cakep. jangan lupa minum luwak white coffee. Ya, nyambung, cakep. Mau dioper nggak nih? Boleh ya? Makan ayam di tepi sungai. Waduh. Ayamnya mati apa hidup nih? Hidup Ustaz. Ustaz buka telepon dulu ya. Aduh. Nih, dengar Ustaz. Ya. Ke Bekasi beli minyak. Cakep. Terima kasih, luak. Iya. Lo cukup. Iya, lumayan. Kalau ngomong tadi si Diki nanyanya apa ya? Si Diki. Tadi apa sih Ustaz? Setahu gue mah kirim salam doang. Salah, kagak jadi nanya dia. Kagak jadi dia. Aduh, Diki. Dikirain Diki. Yang nanya Diki. itu Ustaz, sebenarnya dia ada titipan dari netizen nih. Nah, ini dari Feli Ustaz. Nih Feli. Nih tadi mau nanya katanya Ustaz. Feli, dia sedang gundah gulana Ustaz. Sedang Kenapa gundah tuh? gulana. Pesennya pacaran sama saya, nikahnya sama orang lain. Waduh. Itu ini bab rezeki juga Ustaz ya? Kan rezeki. jodoh itu rezeki Ustaz ya? Iya, termasuk Wah. bagian dari rezeki. Jodoh apa tuh Ustaz yang kayak ngeselin tuh? Iya. Jodoh ngeselin? Iya. Lalu? Ada Ustaz. Yang lawannya pintar. Bodoh. Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Jangan kesel Ustaz, jangan kesel. Bodoh itu, Iya. bodoh itu makanan yang berkuah, yang enak. Ada bodoh Bogor, ada bodoh Betawi. Soto. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Mengulas ragam fenomena menarik di tanah air dan mancanegara, mengangkat info terkini dan tentunya yang viral di lini masa. Kabarnya viral setiap hari pukul 8:30 pagi hanya di Garuda TV. Gajah ini dijadikan hewan terpintar, salah satunya karena mereka dapat mengenali dirinya di cermin. Mau lihat keseruan dua host paling rame, Indra Bekti dan Indi Barens. Tuh udah cantik loh Bu. Iya bener. Bagian dari jernih loh. Curhat abis-abisan sampai bahas topik viral. Bareng bintang tamu spesial. Mengalami sebuah pengalaman hidup yaitu Saksikan Cherry Wiz setiap hari pukul 1 siang. Oh gitu. Oh sombong. Hanya di Garuda TV. Ulasan seputar pasukan kekuatan militer yang penuh dedikasi dan kekuatan. Sebuah pesawat pengintai siluman strategis supersonik jarak jauh berkecepatan 3,3 Mach. Berbagai seluk-beluk sejarah militer dari berbagai belahan dunia. In Militer. Setiap hari pukul 5:30 pagi hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Jangan lewatkan sorotan berita terkini di Laporan 8 Petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Jodoh apa tuh Ustaz yang kayak ngeselin tuh?
Iya. Jodoh ngeselin. Iya. Lalu Ada Ustaz. Yang lawannya pintar. bodoh. Ya Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Aduh. Jangan kesel Ustaz, jangan kesel. Bodoh itu, bodoh itu makanan yang berkuah, yang enak. Ada bodoh Bogor, ada bodoh Betawi. Soto. Jauh banget. Jauh ya, Iya. yang deket-deket ya, yang deket-deket. Aduh, jodoh itu dukun yang udah tobat. Siapa bodoh? Ki Joko Jodoh. Ayo gimana Ustaz? Jadi kalau urusan jodoh, jodoh itu termasuk bagian dari rezeki kita kepada Allah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang sudah tertulis. Jodoh, rezeki, maut itu sudah tertulis dari awal. Sudah tertulis dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang itu bukan jodoh kita, maka seharusnya kita harus punya sikap sebijaksana kepada pencipta. Maksudnya gini, kita ini harus punya sifat qanaah, menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orang yang kita nanti bukan jodoh kita, maka sebetulnya Allah mau ngasih tahu ada pesan di balik itu. Dia nggak baik buatmu. Dia nggak pantas buatmu. Dia ini kecil buatmu. Kamu sudah disiapkan yang lebih besar lagi. Kamu disiapkan yang lebih indah lagi. Kamu disiapkan yang lebih bijaksana lagi. Kamu disiapkan yang lebih sempurna lagi. Harusnya kita cari nilai-nilai baik sangka kita kepada Allah Sang Pencipta. Maka tidak pernah ada yang salah ketika Allah telah memutuskan sesuatu kepada hambanya, termasuk jodoh. Kalau memang dia bukan jodoh kita, yakin ini bukan yang terbaik dari Allah. Nanti Allah sudah siapkan lagi yang lebih-lebih, yang lebih sempurna, yang lebih istimewa, yang lebih arif dan bijaksana di mata Allah untuk kita. Harus punya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Mungkin kalau dia nikah sama orang itu belum tentu bahagia Yusuf. Belum tentu bahagia, belum tentu rukun, belum tentu mohon maaf, belum tentu sampai kepada yang terburuk, belum tentu memiliki keturunan, belum tentu hal ini itu kita bisa kait-kaitkan bahwasanya Allah yang lebih lebih tepat untuk memutuskan untuk kita jodohnya siapa. Nah, kita tunggu aja insya Allah. Tetap bersyukur Ustaz ya. Tetap bersyukur. Kita perbanyak sibukkan diri untuk memperbaiki hati. Jangan sibukkan diri untuk mencari jodoh. Jodoh itu udah Allah persiapkan. Sibuk diri untuk menata hati, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah yang akan perbaiki hubungan kita dengan manusia-manusia terbaiknya. Amin Ustaz. Ustaz, nah ini dari netizen lagi Ustaz. Ustaz, bener nggak kalau katanya rezeki bisa dipatok ayam kalau kita malas-malesan? Wah, ini lomba sama ayam dong Ustaz. Ini mah kayaknya sebetulnya cuman sebagai ibarat kata ya, istilah mungkin istilah ya. Aja ya. Jadi kalau misalnya pagi-pagi ayam itu sudah mencari rizki, ayam itu sudah berkokok, ayam itu sudah mulai mencari makanan terus kemudian dipatok-patokin. Nah itu istilahnya orang tua ngomong kayak begitu supaya kita jangan kalah sama ayam. Jangan sampai kita bisa rendah dari ayam. Ayam pagi-pagi sudah kukuruyuk, ayam pagi-pagi sudah berkokok dan cari makan. Sedangkan kita pagi-pagi masih tidur aja, masih rebahan aja. Nah itu mager. Mungkin ke situ arahnya. Dan memang yang namanya rezeki itu betul-betul punya pintunya masing-masing yang harus kita buka dengan kuncinya masing-masing juga. Dan Allah juga sudah siapkan kuncinya itu di setiap tempat. Di setiap ada kunci dunianya, ada kunci langitnya. Kunci dunianya ya berusaha. Kunci dunianya ya cari ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu dagang dan lain sebagainya. Kunci langitnya duha, sedekah, bakti sama orang tua dan lain sebagainya. Semuanya sejalan Ustaz ya? Semua sejalan. Dan karena memang rezeki itu bagaikan air. Air itu bisa ada 4 kondisi. Yang pertama, alma la tastaqir. Air itu enggak menetap. Dan kadzalika dunia, begitupun rezeki, begitupun urusan dunia. Dia la tabqa ila sifran wahidan. Dia enggak menetap di satu tempat. Dia terus mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Itu namanya air itu begitu tuh. Dia nyari tempat yang begitu. Begitupun urusan rezeki, urusan dunia. Kadang ada kita suatu saat lagi kaya-kayanya, kadang ada saat kita lagi kurang-kurangnya, kadang objekan kita gol terus, kadang sepi objekan, kadang tender kita gol, kadang ditolak sana sini. Itulah dunia yang selalu bergulir. Lalu kemudian yang kedua, air itu dia akan enggak punya sifat kekal. La tabqa, lakin tafna.
dia punya tidak bisa menetap, tidak kekal, akan tetapi dia akan bisa hilang. Air bisa menguap kalau kita ngelihat genangan air di tengah tempat yang tandus. Kadang-kadang ya, matahari akan membuat dia menguap, hilang dengan sendirinya. Atau di tempat yang subur, air kita taruh di tempat yang subur, dia ngilang kemana? Nyerap ke bawah. Begitupun dunia, begitupun rezeki. Kalau air itu dia bisa hilang, rezeki pun juga bisa hilang. Dia bisa menguap begitu saja. Artinya dunia yang kita cari bisa hilang begitu aja. Itu dunia. Dan juga kadang-kadang kalau kita kepengen mendapatkan air, kita harus berani basah. Kita mau dapetin air, kita harus berani kena cipratannya. Begitupun dunia, begitupun rezeki. Kalau kita mau cari rezeki, mau cari dunia, kita harus juga siap dengan resikonya. Resikonya rugi, resikonya nggak dapat, resikonya gagal. Lalu kemudian kondisi air yang keempat itu, ketika kita cukupkan airnya, maka air itu menjadi sahabat buat kita. Bisa kita minum, air itu bisa buat kita jadiin buat irigasi, buat tanaman kita. Tapi kalau airnya berlebihan, kayak tsunami, gelombang besar, ombak gede, dia malah membinasakan, menghancurkan. Membahayakan, Ustaz, ya? Begitupun urusan dunia, begitupun urusan rezeki. Kalau kita cari rezeki udah yang secukupnya aja. Secukupnya gimana kadarnya supaya kita bisa ibadah kepada Allah dengan tenang. Gak kurang gak lebih, Ustaz, gak kurang gak lebih. Kalau kita mati-matian nyarinya, malah yang ada dunia itu akan membinasakan kita. Sebagaimana tsunami yang melenyapkan bibir pantai, rezeki atau dunia yang kita cari dengan berlebihan juga dia akan melenyapkan segala sesuatu yang kita punya nantinya. Masya Allah. Kesimpulannya Ustaz Adi, sebelum pamit kita Ustaz Adi, bab rezeki ini Ustaz Adi. Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita sebagai seorang hamba harus menyadari posisi kita adalah beribadah, posisi kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun memang sudah diatur, kalaupun memang sudah ditentukan, maka kehambaan kita, posisi kita menjadi seorang hamba yang terbaik, itulah yang memberikan keberkahan di dalam setiap rezeki kita. Maka tetap menjadi hamba yang terbaik, hamba yang teristimewa, hamba yang selalu beribadah, hamba yang selalu mengabdi kepada Sang Pencipta. Maka insya Allah rezeki yang diterima sebagai seorang hamba yang terbaik adalah rezeki yang barokah dunia dan juga rezeki barokah sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong teman-teman. Alhamdulillah. Rezeki ini tuntas, jelas, dan akhirnya memberikan kecerahan buat kita Ustaz ya. Tapi tadi lucu banget Ustaz Ali tadi tentang basah, genangan. Ini kayaknya benar-benar masa lalu banget. Mungkin ada genangan yang bikin sering kita nangis itu apa Ustaz? Itu kenangan. Oh, itu kenangan. Ya. Maaf Ustaz. Ada genangan yang kadang-kadang bisa membuat kita goyang. Itu apa Ustaz? Gendangan. Iya. Gendang. Harusnya gue di belakang ya. Iya betul. Sudahlah. Oke, kita kembali lagi di UKM Ustaz Kembar menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh